Cek cek. Halo. Juanda 50 podcast. Balik lagi dalam rangkaian Road to Criterium Volume 2 2023 yang akan diadakan di tanggal 5 November. Ya. Jadi nih tadi udah kali ini khusus nih. Kali ini khusus nih ya. Khusus apa tuh, Bang? Khusus bintang tamunya karena bintang tamunya adalah penyelenggara dari event Medan Criterium ini sendiri. Ya, tadi udah sempat kita sebut ya. Apa? Iya. Jabatannya? Bukan. Waktu sama isi tadi kan kita udah sebut-sebut juga. Spill ya, udah di-spill. Udah di-spill. Mungkin kita kasih kesempatan untuk kenalkan diri masing-masing dulu ya. Kalau ini aku udah kenal nih. Sudah. Bang Anwar Fuadi kan. Kilat kali baju, Bang. Inilah aman tuh. Ya mungkin dari abang dulu perkenalkan diri sama ya tugas di PACE ini sendiri ya, di acara ini sendiri. Ya, jabatannya sebagai apa? Saya Wacun. Jabatannya lebih ke hubungan ke pemerintah. Ya kalau misalnya orang-orang bilang humas lah. Langsung. Iya. Sebelum orang masuk bagus. Iya. Gagal humas. Oleh aku Doni, aku bagian untuk menghandle event dari Medan Criterium. Bagian di event ya, menghandle event hari H berarti. Hari H dan seluruh anak. Dari sebelum lah. Oke, mungkin aku dulu apa abang dulu tanya? Abang aja lah. Ini kan manggil apa nih? Abang. Bebas. Kanda bisa Kanda. Jadi bro boleh bro. Yang pertama kali kami pengen tahu itu latar belakang dari terbentuknya PACE ini sendiri. Itu seperti apa dan event apa aja yang udah pernah dibuat selain dari Medan Criterium ini. Oke, mungkin bisa dibawa Bang Wacun. Awal terbentuknya PACE itu mungkin kalian pengennya PACE itu dari timur, Pace. Iya, Pace. Bukan. Ini PACE itu event terbentuknya karena kita ini sebenarnya semuanya sebagai pelakunya di event-eventnya PACE ini buat lah, kayak sepeda, lari. Kita penggiat dan penghobi di lari, di sepeda. Kita pengen acara yang kita buat itu apa keinginan para penghobi, tapi tidak melupakan juga apa yang para atlet inginkan juga. Kita kolaborasikan lah si hobi sama si atlet ini. Awal terciptanya ya kita sebagai itu tadi penghobi yang pengen buat acara proper ya, acara proper tapi sepengennya penghobi inginkan. Ya. Karena orang ini kan buat acara juga orang ini terjun di olahraga itu, benar, jadi tahu plus minusnya di mana, kurangnya di mana gitu ya. Jadi pelaku yang buat event ya. Iya. Ya sih. Kemudian itu untuk dari PACE sendiri itu kapan mulai terbentuk dan visinya apa? PACE itu mulai terbentuknya dari mungkin dari tahun 4 tahun yang lalu gitulah udah terbentuk PACE ini. Awalnya kita dari komunitas, 2019. ya dari komunitas lari, pengen kita ikut acara event orang lari yang kita tapi nggak sesuai sama keinginan kita sebagai penghobi gitu. Event yang sekedar masanya rame itu, tapi kurang memperhatikan kita para penghobi lah. Nggak sesuai itu biasanya apa? Biasanya nggak sesuai itu apa? Kayak mungkin untuk kenyamanan si penghobi itu nggak kita dapatkan gitu. Tapi kita garis bawahin di Kota Medan ya. Iya, di Kota Medan. Nah, karena belum ada tuh seperti event-event olahraga yang proper dibuat di Medan. Kecuali ada event-event organizer Jakarta yang datang ke Medan, yang running acara di sini gitu. Itu kayak contohnya yang proper tuh Pokari gitu. Ya benar, tuh Pokari kan. Datang ke Medan. Kan orang tuh tetap bawa IO dari Jakarta kan. Kenapa nggak anak-anak Medannya yang buat gitu? Itu kadang itulah kenapa alasan PACE ini dibentuk. Jadi kalau ada pun event-event lokal yang ada di Medan itu tidak proper gitu. Secara kami yang secara antusias penggiat lari dan sepeda itu kami rasa kurang proper gitu. Karena bukan apa kita kan pernah nih ikut beberapa event di luar kota kan. Jauh banget sama event di Medan. Berarti ekspektasinya nggak kesampaian lah ya. Iya, makanya kita pengen juga buat acara di kota kita ini setara sama nasional malah internasional. Ya, gimana orang-orang luar Medan mau datang ke Medan kalau misalnya event Medan sendiri nggak proper gitu.
kan malu kita sebagai warga Medan. Karena kalau orang luar datang ke sini pasti dia punya standar lah. Iya gitu. Benar. Terus balik ke inilah kriterium. Iya. Terinspirasi dari mana nih? Kenapa pilihnya si kriterium ini? Gitu. Sebenarnya lebih pengen ini mengurangi pekerjaan aku lah di sini. Karena kalau buat touring hubungan ke pemerintah terlalu banyak. Pemerintah Medan, Deli Serdang. Banyak hierarki yang harus dilalui ya. Jadi kalau ini di arena di arena. Dan kita juga tahu kan kondisi lapangan di kota kita ini kayak mana. Jadi kenapa kita lebih milih kriterium? Karena dari tempat, dari keamanan, dari segi apanya lebih bisa kita akomodir lah dibandingin terlalu terbuka touring gitu. Betul. Bilang aja salah satunya kondisi aspal mungkin ya. Kondisi. Banyak berlubang. Dan kondisi setiap simpang beda-beda dia. Itu kan krusial maksudnya. Iya benar. Untuk kecepatan sepeda tinggi, aspalnya begitu ya benar. celaka. Iya celaka. Betul. Cilako. Kami juga nanti yang repot. Iya. Kalau dari sisi visi si kriterium ini sendiri apa? Visinya itu kami ke depannya itu sebetulnya ingin buat kriterium ini skala internasional. Caranya untuk mengundang di sekitaran kawasan Asia Tenggara. Soalnya Medan ini cukup strategis untuk kita ngedatengin tamu-tamu dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand. Ya oke. Maksudnya kita artinya harus buat ada sesuatu yang menarik supaya ya benar mereka mau kemari gitu. Ya dan skala event standar internasional tentu ya. Itu mulai dari nanti seperti akomodasi mereka dari bandara ke kota Medan, hotel-hotel yang kita sediakan kan nanti kita sendiri yang malu kalau misalnya itu nggak bisa kita penuhin kan. Jadi kita dari sekarang mulai guide untuk hotel, untuk kerjasama di sekitar Medan dan siapkan ini dulu lah ya semuanya sampai akomodasi benar. Baru berani kita manggil orang dari luar. Iya. Kenyamanan mereka untuk bertanding juga kita persiapkan juga kelas-kelasnya, apa keinginan mereka. Pokoknya sebenarnya kita pengen juga menjadikan si kota kita ini sebagai spot tourism gitu. Gak dengan kulinernya aja gitu. Kita jual kota kita ini sebagai spot tourism dan kita nggak buat acaranya abal-abalan juga, betul-betul proper internasional, skalanya internasional kita bikin. Standar internasional. Secara eventnya standar internasional supaya mereka tertarik untuk ikut di sini. Karena kan kita juga sering juga kita ikut ke Malaysia gitu, ke Singapura, ke daerah-daerah tetangga kita lah. Tapi kenapa mereka nggak pernah datang ke tempat kita gitu? Makanya kita pengen jadi tuan rumah yang terbuka untuk mereka, yang proper juga lah. Apa yang mereka buat bisa kita buat. Di sinilah visi Medan Kriterium ini pengen membuktiin itu. Sebenarnya apa yang mereka buat kita bisa buat kok. Malah bisa kita ngasih yang lebih lagi. Itulah hasil dari kalian keluar studi banding lah istilahnya. Terus kan Kriterium nih tahun lalu udah berjalan nih. Udah. Terus ini kan yang kedua nih. Ada perbedaan nggak dari yang pertama sama yang kedua? Maksudnya apa? Ada tambahan nomor-nomornya lagi yang baru? Perbedaan ya. Kalau yang lalu kan kita buatnya di Lanut Suwondo tuh. Lanut Suwondo berarti kan kita mau ngebuat lintasan yang udah belum pernah ada tuh. Ya. Bedanya di kali polos, ini bedanya kali ini kita akan buat di sirkuit pancing yang itu sendiri sebetulnya trek balap motor ya. Ya udah kita tahu trek balap. Ya. Dan udah pasti tikungan-tikungannya udah pernah diperhitungkan sama yang buat sirkuit sendiri itulah. Kalian sendiri udah tes belum di sana? Udah tes. Kalian sendiri kami udah tes? Kami berdua nih. Kami dua belum, tapi udah ada tim yang ngetes. Oh, ada divisi khusus untuk itu. Tapi untuk tambahan lagi ini yang kedua ini yang bedanya kita juga ada run di track gitu. Dan kenapa kita pilih di sirkuit pancing ini nggak di Lanut lagi? Salah satunya target kita juga pengen mendatangkan orang mancanegara. Dan kita kemarin di Lanut tuh terhalangnya oleh lokasi. Kenapa di situ nggak boleh ada orang asing masuk ke dalam teritorial militer. Jadi kenapa kita geser ke sirkuit pancing supaya mendatangkan lebih terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum lah, masuk ASEAN untuk datang dan bisa mereka bertanding. Jadi memang ada alasan lah ya kenapa kalian pindah. Benar-benar. Artinya dari yang volume 1 kemarin ada orang luar yang mau masuk tapi nggak bisa. Ada banyak. Ada beberapa mereka nanya kita mau ikut bertanding, itulah kita koordinasi sama pihak Lanut.
kata mereka tidak boleh ada warga asing. Alasan keamanan. Karena di situ kan tempat base militer kan. Kemudian kriterium ini cuan. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini Spill kalau misalnya ada cuannya gitu. Bilang cuan. Tapi itu tadi lah, kita sebenarnya di sini kan sebagai penghobi. Jadi kita nggak terlalu ngejar cuannya gitu. Kita pengen betul-betul membuat penghobi atlet tuh merasa nyaman di event kita nih di PACE. Kayak kalau misalnya kalian mau datang ke acara PACE, kalian jangan khawatir gitu. Karena kita di sini nggak nyari cuan-cuan kali lah. Sudah mengemas secara proper lah. Duitnya habis untuk dekorasi-dekorasi semua, Bang. Dan bisa lihat juga di Medan Kriterium 1 kan, di mana kami bikin acara seperti all itu. In lah ya. All in dengan pendaftaran yang seminimalnya, dengan hadiah yang semaksimalnya. Kok bisa dibilang ini event di Indonesia yang ini ya lumayan besar hadiahnya dan termurah pendaftarannya. Karena memang kami sendiri tujuannya memang untuk memakmurkan atlet lah istilahnya. Dari penghobi itu untuk atlet. Jadi ada satu kelas kayak misalnya itu kelas open itu bayar mahal tapi hadiahnya nggak ada. Hadiahnya yang kami alihkan untuk yang kelas elit atletnya seperti itu. Nah kalau kayak gitu siapa yang mau ikut kelas open? Banyak juga. Banyak. Orang penghobi yang nggak mau bersaing sama atlet. Nah, jadi kan beda kelas memang. Iya, jadi kan dibuatin kelas sendiri kan. Gak fair lah ya. Gak fair. Tapi kan rata-rata kan penghobi kayak misalnya para penghobi itu ada atlet juga kan sebagai tukang tarik mereka. Jadi mereka juga kayak menyupport si tukang tarik mereka untuk ke acara ini. Jadi, siapa yang paling kencang nih tukang tarik kita. Tukang tarik ini maksudnya gimana? Maksudnya kayak di sepeda itu kan kayak ada yang paling depan itu kan biasa apa istilahnya? Yang menentukan kecepatan ya? Iya, maksudnya dia yang ngatur gitu. Maksudnya kayak jadi kayak para penghobi itu nggak merasa buang duit terlalu banyak karena dia menyupport si atletnya mereka sendiri juga untuk fight di acara ini. Berarti cuan ya? Maksudnya kayak ada beberapa. Berarti cuannya tetap ya? Cuannya tetap, mudah-mudahan. Cuman bukan itu yang utama. Ya itu. Mana tuh ada sponsor mau masuk lagi ya? Masih kurang nih sponsor kita nih. Jadi yang penting ini acara sukses. Kalau ada cuannya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, setidaknya dapat nama baik ya. Iya. Portofolio. Udah ada bang portofolio kali ini dapat lagi. Yang lalu nggak cuan-cuan kali. Tapi kalau selain daripada kriterium ini ada event yang udah pernah di arrange? Banyak acara kita dulu memang awalnya kan terbentuk dari komunitas lari. Jadi mungkin dulu tuh kebanyakan acara kita lari kecil dan event yang misalnya kayak orang-orang luar yang mau bikin acara di Medan kebanyakan juga mengajak kolaps kita gitu sebagai lokal ininya lah eventnya. Berarti memang kalau di Medan di kalangan penghobi sepeda atlet tuh nama PACE dan kriterium udah nggak asing lah ya. Medan kriterium sih lebih tepat yang nggak asing. Kalau PACE kan kita orang di balik layarnya aja. Nggak terlalu mau muncul. Ya, Jadi ini nggak usah kita tayangin lah ya. Apa yang tayangan Pi? Nggak usah lah. Orang udah tahu kok. Abang ini udah pakai kacamata hitam. Iya. Ini tadi rencananya biar bacain banyak sponsor gitu nggak kebaca. Tapi sekarang kok nggak ada ya. Nggak ada gift-cardnya ya sponsornya. Jadi kan udah tinggal hitungan bulan lah ya. Hari. Udah sampai mana nih persiapannya? Kita udah mulai buka pendaftaran kemarin. Dan alhamdulillah di hari pertama udah lumayan banyak yang daftar. Berarti kita tahu kan antusias masyarakat Medan nih agak nunggu kriterium. Tapi kok lebih banyak orang luar yang daftar daripada orang Medan. Luar itu dari mana? Luar dari mana? Luar. Misalnya ada tim Jakarta yang daftar, ada tim yang sekitar Medan kayak Pekanbaru gitu. Pekanbaru. Aceh udah daftar. Mungkin Medannya lagi ngelihat lawan juga nih. Pendaftarannya bisa didaftarin dari mana? Mungkin bisa diinformasikan di sini kan? Pendaftarannya bisa dicek di Instagramnya Medan Kriterium 2023. Nanti kita tampilin. Itu ada linknya nanti di deskripsinya. Boleh daftar di situ. Yuk daftar rame-rame, murah. Hadiahnya murah meriah ya. Murah. Tapi nggak murahan. Asik. Terus kalau misalnya ditanya nih, kenapa orang harus ikut event ini selain daripada sisi hadiah yang gede? Kalau orang kenapa ikut harus ini,
ya kita bukan pengen ngasih harapan ya. Boleh lihat di Medan Kriterium 1 gitu. Event yang kita buat tuh bener-bener senyaman itu, betul-betul kita bilang kelas lah, enggak maksudnya orang kan sanksi daftar 100.000, pasti acara yang murahan nih. Tapi kalian boleh lihat di Instagram kami di Medan Kriterium itu, kalau kalian daftar 100.000, tapi apa yang kalian dapatkan tuh betul-betul kayak kalian lagi nggak di Medan, lagi nggak event di Medan gitu. Betul-betul ini skalanya skala internasional. Jadi bukan acara murahan, ini bener-bener kayak ya kami sebagai penghobi pengen buat acara yang betul-betul proper lah untuk para penghobi dan tidak melupakan para atlet dan para yang lainnya. Ini kenapa juga kita buat di Medan Kriterium Volume 2 ini ada larinya, karena juga banyak di antara pesepeda ini kan juga banyak yang ikut lari juga. Jadi mereka banyak pada minta bikinlah acara lari. Ya udah kita juga ngelihat kayak di mana Don? Kayak di Korea, King of Track ada Korea Selatan itu buat ada kayak lomba lari lah kita bilangnya dalam track 5 kilo, berarti kalau di kita ini sekitar ada 5 lap nanti. Itu bakalan muter-muter di situ aja, tapi aku yakin di situ nggak bosan. Karena apa? Karena nanti bakalan, aku rasa di situ yang lari bakalan kenceng-kenceng. Jadi itulah kenapa balap ya. Balap memang betul race. Ada yang dicari kita di sini gitu. Jadi nggak pernah lah sebelumnya untuk ada acara lari di Kriterium baru sekali ini untuk Indonesia ya. Ya memang kan waktu yang Kriterium pertama tuh aku sempat datang. Memang udah bayar Pak, masuk. Bayar Alhamdulillah. Bukan bayar sponsor apa enggak ya? Lupa dari sponsornya. Lompat pagar apa ya? Kali ini kita nggak bayar lagi ya Bang? Kali ini kita nggak bayar lagi ya? Tergantung orang inilah nih. Dapat all access nggak gitu? Jadi waktu aku datang itu memang ya udah di zoning sama mereka memang. Di sini bagian bazar makanan, di sini itu ada tracknya, di sini ada pedok-pedoknya. Berasa nonton F1 lah ya. Itulah maksudnya abang sebagai pendatang ke situ sebagai tamu, apa yang abang iniin sebenarnya pas datang di acara band? Ya aku nggak expect bakal segitunya ya. Aku pikir ya udah acara sepeda kan biasanya ya udah sirkuit udah gitu aja gitu kan. Ternyata kan banyak ada panggung tinggi untuk tamu VIP, terus ada komunitas-komunitas lain juga gitu kan, ada dibagi lah, memang zoningnya memang proper. Memang beda bagus ya. Iya. Memang beda Kriterium ini sama Kriterium lainnya, kita lebih ngedepanin sisi entertainnya. Di situ nanti jadi waktu orang balapan di situ ada DJ, biasanya kita gitu kan. Ini ada juga. Ini ada juga. DJ Katy Butterfly ini ya. Kayaknya nggak bisa Bang, soalnya mengganggu konsentrasi para riders. Oh iya. Berarti nabrak beruntun pula nanti. Berarti ini kalau di acara di hari H nanti ada musik. Ada musik pasti. Bazar makanan. Ada. Nanti ada yang jual perlengkapan sepeda juga pastinya, karena kan acara sepeda. Iya. Gitu sih. Pasti lebih entertain lah. Kalau dari kelasnya sendiri mungkin bisa dijabarin. Kelasnya ada banyak ya, bentar ya. Coba. Oh iya, itu belum disebutin tuh. Ada nomor-nomornya apa aja nih yang diperlombakan. Ya kelas-kelasnya. Ya jadi ya buat kawan-kawan yang masih belum pada begitu paham, bisa mungkin dengar di sini. Nanti kita tampilin sih. Tapi mungkin bisa dijelasin kelas per kelas juga kan. Nanti kelas detailnya dijelasin Doni lah. Tapi kita membedakan kayak ada 2 kelas gitu, para penghobi sama atlet. Jadi kita bedain yang atlet nggak boleh daftar lagi di penghobi. Pengennya kayak gitulah. Itu ketahuan nih mana yang atlet. Misalnya dia atlet nih, cuman dia daftar di penghobi gitu. Ketahuannya gitu tadi, kalau misalnya kita di penghobi buatnya tuh hadiahnya tuh kayak cuman merchandise aja. Iya, hadiah ya. Jadi otomatis dia juga nggak mau. Ngapain atlet jauh-jauh kan, cuma nyari merchandise. Iya. Karena kan pasti ada bounty hunter di luar sana. Betul. Itu makanya mereka bisa bikin begini karena pengalaman itu tadi. Iya. Benar. Boleh Don kalau ada kelasnya. Oke, yang pertama itu kelasnya itu ada men junior. Itu kita peruntukkan untuk orang 18 tahun ke bawah. Itu masih yang mau berkembang, disitulah kelasnya itu. Yang kedua tuh ada elite kejurnet. Itu khusus untuk orang-orang Sumut aja, orang-orang Medan. Lokal heroes lah kita bilangnya. Karena di sebelumnya kan kita ada pernah buat series kejurnet yang di satu ini finalnya di Kriterium ini. Jadi ada perebutan poin juga di situ. Makanya teruntuk untuk orang-orang Medan aja. Ada kelas elit.
Elite tuh kelasnya para atlet tuh. Oke. Itu yang biasanya kelas paling bergengsi di Free for all. Free. Itu kita nggak boleh tuh. Beda soalnya. Nanti kena lagi. Tapi misalnya nih ada si penghobi pengen mencoba sampai di mana nih, dia pengen gabung di itu, boleh? Kelas elite. Iya. Boleh? Boleh aja ya? Boleh, tapi kita tahu kan mainnya si atlet sama si penghobi itu kan beda. Istilahnya kalau misalnya si atlet itu kayak udah tahu lah cara gimana cornering, bisa jadi crash ya. Bisa jadi crash, itu berbahaya kan. Itu kan termasuk kelas yang berbahaya. Kalau misal penghobi kan mungkin ini tekongan nih, kita mundur lu agak turunin speednya. Karena yakin dan percaya speednya itu jauh di dalam. Terus kita bisa lihat di situ ada ditampilin. Create Open. Ini itu dia yang aku bilang tadi, kelas penghobi. Oke. Daftarnya beda 250.000, tapi hadiahnya ya sekedar merchandise saja. Namanya juga hobi ya. Ya, kalau Creed Elite itu kita bisa bilang hadiahnya cukup besar ya. Juara satunya bisa sampai 15 juta. Wow. Dengan pendaftaran 200.000. Ya, luar biasa itu memang. Di mana tadi Bounty Hunter. Kemudian ini ada kelas master ini yang udah cukup berumur lah. Itu start dari Master A tuh ada 30 sampai 49. Oke. Ada Master B di atas 45 itu ya. Ya, ini masih salah nih seperti kelasnya. Nanti aku revisi lagi. Ada juga Master C untuk 50 tahun ke atas. Itu yang untuk Master C kita buat gratis kelasnya. Karena free. Karena di mana kita bisa apresiasi lagi orang-orang tua yang masih main sepeda, olahraga ya. Nah, 50 tahun ke atas tuh. Betul sih. Terus woman ya? Ya, ini ada Woman Open untuk kelas perempuan. Ini semua umur boleh ikut. Habis itu ada kelas Team Time Trial. Team Time Trial nih terdiri dari 4 orang, Bang. Kayak estafet gitu ya, kayak lari estafet gitu. Enggak estafet sih, dia lebih ke ada satu tim 4 orang. Oke. Bergantian main. Kalau di sepeda ini kan angin cukup menentukan kan, Bang. Oh iya. Jadi performa 1 orang sama 4 orang kan beda kan kalau misal bergantian. Nah, itu sih. Oh, berarti di track 4 sepeda. 4 sepeda. Jadi mereka biasanya berganti-gantian untuk nyari top speed. Cara mereka lah untuk itu keluar biasanya pemenang ya. Bener. Ini termasuk besar juga, Bang, hadiahnya. Berapa hadiahnya? Sekitar 6 juta mungkin ya untuk juara satunya. Oke, habis itu ada kelas MTB Open. Ini sepeda MTB maksudnya. Sepeda MTB. Itu biasanya kualifikasinya ada di besar ban. Oke. Dan lain-lain. Ada sekrutnya juga berarti ya? Iya, nanti bakal ada tuh di waiting zone-nya Medan Criterium. Jadi dari besar ban, lebar handlebar semua diperhatiin, Bang. Jadi nggak asal-asal yang main. Oke, terus ada MTB Master juga. Itu MTB Master yang untuk kelas 35 tahun ke atas. Itu untuk yang udah berumur juga. Kita buatin kelasnya. Terus ada kelas Fixed Gear. Fiksi ya? Fiksi kalau orang fiksi. Itu termasuk banyak juga peminatnya untuk Medan dan sekitar Medan. Karena masih banyak komunitas yang aktif sampai sekarang kan. Oke, terus ada itu running 5 kilo di track. Run 5 km. Itu nanti bakalan ada daftarnya sekitar harganya 75.000. Itu udah dapat kopi dan medali untuk 50 finisher pertama. Medali untuk 50. Berarti 51 dia udah enggak dapat medali. 51 udah enggak dapat. Soalnya makanya itu pasti aku bilang itu bakalan kebut-kebutan juga di dalam lari. Seru sih. Sempit soalnya kan. Iya. Cukup lebar kok, Bang. Ada tracknya tuh lebar, kita ada 6 meter, sekitar 6 meter. Row jalannya itu lebarnya 6 meter. Row jalannya sekitar 6 meter. Itu bakalan langsung kepisah tuh pelari elit sama yang sekedar hobi lari. Yang maling pun ketahuan itu. Mana yang sering maling kan? Iya, copet. Kalau nggak salah ada kemarin aku dengar dari Kiki, ada satu lagi untuk anak-anak ya. Iya, itu kelas push bike itu yang lagi kami rembukin gimana ini kelasnya. Itu untuk anak-anak yang berusia 18 bulan sampai 5 tahun. 18 bulan sampai 5 tahun. Oh, anak aku bisa Bang. Aku pikir kau mau ikut. Sepeda ada. Sepedanya ada kan? Disiapin nanti. Push bike ada sih. Bagi orang-orang yang mau ikut anaknya di push bike, kita sediain sepedanya, kita provide. Push bike itu tapi nggak bahaya tuh ya?
Enggak, nanti bakal ada deker-dekernya helm. Iya kan dikasih pengamanan juga, ada helmnya juga. Tapi terkait bahaya tadi di event ini berarti ada ambulans juga dong? Ada. Nanti itu bakalan disupport sama sponsor kita dari Regina Maris. Yang provide ambulan dan dokter di situ, semua aman. Kayak pemadam ada juga enggak? Pemadam karena kita enggak pakai mesin ya mungkin. Oh iya juga. Enggak ada pemicu ya. Enggak bisa kebakar. Semuanya dari ini. Kebakar emosi paling kebakar. Paha dan betis. Kalau dari pertanyaan kami sih udah kejawab semua lah. Mengenai pace ini sendiri, event, mengenai kelas. Jadi tadi juga udah dijelasin alasan yang menjadi orang kenapa harus ikut, karena ini memang sangat menarik ya. Ya hadiahnya betul-betul wow sih, dengan pendaftaran segitu itu sangat luar biasa gitu. Kalau dari kalian sendiri selaku event organizer, ada nggak yang mau disampaikan ke orang-orang yang nonton nanti, gimana menariknya event ini atau apapun? Gas Bang John. Kayaknya kau nih agak berapi-api nih. Mana pemadam kebakaran tadi? Ini ibaratnya di volume 2 ini sebagai ajang pembuktian kita lagi gitu. Maksudnya pengen buat acara yang tadi kayak aku tetap selalu bilang kayak pengen buat yang skala internasional lah. Di sinilah sebagai ajang pembuktian kami gitu. Kami pengen betul-betul membuat acara di kota kita ini yang bukan ibu kota, tapi kita bisa buat skala internasional gitu. Maksudnya kita nih kota besar juga gitu. Kenapa kita nggak bisa bikin acara yang betul-betul proper, se-nasional, se-internasional itu. Jadi inilah kami pengen sebagai ajang pembuktian kami bisa mendatangkan warga, maksudnya peserta dari luar daerah untuk datang ke Medan ini untuk mereka bisa spot tourism di sini. Jadi kami pengen sebenarnya kayak apa ya, pemerintah juga menyupport kami gitu. Pemerintah dukung nih? Insya Allah sampai sekarang belum ada gitu. Soalnya kita tahu kan, kita kalau misalnya datang ke pemerintahan tuh kesannya kita bawa proposal, kita pengen minta itu. Sebenarnya enggak gitu. If kami pengen ketemu sama mereka, kita buat hubungan yang baik supaya kayak sebenarnya lebih digampangin aja izin-izinnya. Benar. Kemudahan ya, kita bukan minta itunya gitu. Kita betul-betul cuma minta support mereka, keamanan, kenyamanan bagi orang luar datang ke Medan ini. Maksudnya orang kan dengar Medan ini betul-betul kayak kota keras gitu kan. Jadi maksudnya kami pengen pemerintah itu ada di dalam ini sebagai untuk tempat mereka memberi kenyamanan untuk para tamu yang datang ke kota ini. Jadi kenapa kami pengen pemerintah support ini itu tadi sebagai tempat izin dipermudah semuanya gitu. Kami bukan minta yang lain-lain. Sejauh ini udah dapat tapi. Sejauh ini lampu hijaunya maksudnya. Kita nggak ada kerjasama, cuman kita tetap izin kita harus laluin semuanya. Prosedur yang dilalui harus dijalankan lah. Ya, kita juga kerjasama kan sama pihak militer di bagian di Deli Serdang. Jadi kita juga harus itu ada izin dari mereka juga. Ya, kulonwon lah ya. Izin semua kita tetap. Kayak izin keramaian itu kan ada kan. Itu pasti harus kita buat. Kita buat gitu semua. Jadi itu tadi para penonton juga datang ke sini, ayo nonton rame-rame, kalian rasain nih kayak acara kalian yang nggak seperti kalian lagi di Medan gitu. Acara internasional yang betul-betul dikemas dengan seproper itu, dengan Bang Doni sebagai pembuat acaranya yang tiba-tiba ngengkol Bang Doni. Tapi ini harus betulan keren nih karena ya jangan janji kan. Itu sebagai makanya janji kami bilang gitu. kami nggak membuat janji. Kalian boleh lihat di datang lah. Gimana. Kami diundang nih kan. Boleh. Iya. Kapan lagi bisa dapat MC gratis kan? Kami mau jual rokok bisa karena bisa kan jadi jauh kan. Abang-abangnya bisa jadi komentator nanti. Komentator bisa. Kami belajar dulu lah. Ya mungkin kan nggak selalu orang yang lari atau sepeda kan. Orang juga pengen datang ya silahkan aja. Betul. Kalau yang mau ngerasain euforia balapan sepeda tapi seperti bukan di Indonesia, datang ke Medan. Iya, siapa tahu habis nonton itu terinspirasi kan. Kalau untuk masuk ini kita kasih gratis semua, tapi kita kayak ada tempat
yang tempat naik VIP ke, tribun dari itu yang nanti itu kita bakal bikin berbayar. berbayar. Tapi kalau yang di pinggir trek itu free. Free. Jangan bisa ke datang. tengah trek. Iya itu diusir lah. Sambar, takutnya disambar. Bang Anwar. Bercanda aja. Kira-kira Tapi kalau ada mau ditambahin lagi? Udah. Ya. Sebelum kita tutup, apa ada closing statement dari pihak penyelenggara? Closing statement lah. Kayak mana tuh Bang contoh? Ya maksudnya hadirilah beramai-ramai. Come, let's G. Ya, closing statement kami itu ibaratnya apa ya? Para penghobi sepeda, para atlet sepeda, para hobi lari, atlet lari, ayo sini rame-rame kita daftar, nonton. Ya maksudnya kita ramein acara ini. Maksudnya ini acara dari kita ya untuk kita gitu. Benar. Dukunglah Dukung karya acara anak lokal. Biar ada lagi kan? Dan ibaratnya satu lagi juga, semoga ditonton sama pihak-pihak yang bisa untuk mendukung ini. Ya. Ayo Sponsor acara ini, bukan sponsor sekedar materi. Maksudnya Tapi memang yang satu visi misi lah. Iya. Siap. Jadi udah cukup komplit lah nih pemaparan dari PACE kan untuk di event Kriterium volume 2 ini. Iya. Jadi terima kasih. Sama-sama lah kita berdoa semuanya apa yang direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Tapi orang ini gak ada nanya berapa total hadiahnya tadi. Udah disebut tadi. Berapa tadi total? 50 ya? Nggak usah total. Oh ya, nanti kita ada rencana juga mau grand prize rumah dari Adalen. Lagi nanya aja. Tiba-tiba nodong ya. Ini kan semua hadiah ini dari uang pribadi Wacun ya kan? Kayak kita lagi mau lobby pihak Adalen untuk kita grand prize. Apa ini bentuk kampanye untuk 2024 bukan? Alhamdulillah enggak. Jawaban kita tadi enggak ada yang politis. Kalau jawaban politis space itu untuk merekrut ini bibit-bibit muda baru, membuka lapangan pekerjaan enggak. Kita enggak jawab dengan politik. Ya. Fokusnya ke gimana bikin event yang proper ya. Proper untuk para atlet dan para penghobi. Mantap. Siap. Terima kasih. Thank you Terima kasih Bang. Diki, Udah diundang. Doni. Terima kasih. Itu aja Bang, kita tutup. Atau Pak Diki ada lagi? Cukup. Ada pertanyaan titipan nggak ada? Enggak ada ya? Iya. Ada Bang? Amplop ada Bang? Ada Bang? Baru terang. Udah kita tutup aja. Bye. Ya. Thank you. Mat udah Mat.